Kalian ngerasa capek nggak sih sama rentetan notifikasi yang nggak ada habisnya? Terus-terusan scrolling, layar ganti terus, dan ngerasa cemas mulu. Gini, di era digital yang serba cepet ini, ada satu paradoks yang benar-benar menarik. Jutaan orang modern tuh sekarang nyari obat buat mental mereka, bukan dari teknologi terbaru atau aplikasi mindfulness berbayar, tapi justru dari bait-bait puisi kuno. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan kenapa seorang penyair dari berabad-abad lalu bisa jadi semacam penawar buat kelelahan mental jiwa manusia modern sekarang ini. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangin, Chris Martin, vokalis Coldplay, pas dia lagi benar-benar terpuruk setelah perceraiannya, tebak dia lari kemana? Bukan ke retreat mahal atau buku self-help keluaran terbaru teman-teman. Temennya ngasih dia sebuah buku puisi karya Jalaluddin Rumi. Dan seperti yang dia bilang sendiri, buku itu benar-benar ngubah hidupnya. Nah, cerita Chris Martin ini bukan cuma kebetulan satu dari sejuta orang ya. Faktanya ada jutaan orang Amerika yang notabene sangat terobsesi sama teknologi kekinian, justru nemuin ketenangan dari sumber yang jujur aja sangat gak terduga ini. Dan ini nih, angka yang bakal bikin kalian tercengang. 810 tahun. Coba tebak, siapa penyair paling laris dan paling banyak dibaca di Amerika Serikat saat ini? Walt Whitman? Atau mungkin Emily Dickinson? Ternyata bukan. Jawabannya adalah Rumi, seorang ulama Muslim Sunni yang lahir lebih dari 8 abad yang lalu. Pertanyaannya, gimana ceritanya jarak waktu yang benar-benar masif ini bisa menjembatani dia dengan kita sekarang? Nah, yang menarik di sini adalah ternyata ada semacam distorsi sejarah yang lumayan parah. Menurut Profesor Omid Safi, dulu di era Victoria, pembaca di Barat tuh mulai memisahkan puisi Rumi dari akar Islamnya. Mereka kayak sengaja membersihkan unsur agama dari karya-karyanya karena nggak bisa nerima kalau keindahan mistis yang luar biasa ini lahir dari tradisi Islam. Akibatnya, mereka nyiptain persona baru, sosok mistikus Barat yang ramah dan mengabaikan fakta sejarah kalau Rumi itu sebenarnya adalah seorang ulama dan teolog ortodoks. Padahal ya, kalau kita baca langsung dari tulisan aslinya, kebenarannya itu terpampang jelas. Rumi sendiri dengan tegas bilang, selama aku hidup, aku adalah budak Al-Quran. Aku adalah debu di jalan Muhammad. Dia itu justru sangat kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang melenceng di zamannya. Jadi warisannya yang bertahan berabad-abad ini bukan lahir cuma karena dia puitis, tapi justru bersumber langsung dari ketaatannya yang benar-benar mendalam itu. Jadi poin intinya gini, kalau kita ngebongkar dan ngebuang akar spiritual dari seorang Rumi, ya kita emang bakal tetap dapat kutipan estetik yang bagus, tapi kita bakal kehilangan seluruh fondasi dari kebijaksanaannya. Itu sama absurdnya kayak kita nyoba mahamin teori evolusinya Darwin, tapi kita menolak mentah-mentah buat belajar biologi. Nggak masuk akal kan? Konteks itu benar-benar krusial. Mari kita tarik mundur sedikit ke tahun 1244. Waktu itu, Rumi yang masih berumur 37 tahun dan berstatus ulama tradisional, ketemu sama seorang darwis pengembara bernama Syamsi Tabrizi. Persahabatan mereka ini intens banget dan akhirnya mengubah Rumi jadi seorang mistikus. Tapi sedihnya, 3 tahun kemudian Syams tiba-tiba menghilang. Nah, justru dari rasa patah hati dan kehilangan yang super mendalam inilah mahakarya Rumi lahir. 25.000 bait sajak berjudul Masnavi, yang saking hebatnya sering banget disebut sama para cendekiawan sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Terus apa hubungannya sama kehidupan kita sekarang? Coba kita lihat sebentar ke realitas saat ini. Lebih dari separuh, bayangin ya, 50% generasi milenial dan Gen Z itu ngalamin kecemasan. Dan banyak yang tertekan secara konstan. Kita ini generasi yang paling terkoneksi lewat teknologi, tapi ironisnya, kita justru jadi generasi yang paling ngerasa kesepian secara emosional. Ada rasa lapar spiritual yang luar biasa gede di tengah kelelahan mental kita ini. Dan di celah kosong inilah Rumi masuk dengan sangat sempurna. Di bagian paling awal karyanya, Masnavi, Rumi pakai satu metafora yang menurut saya jenius banget. Nih, alias seruling bambu. Seruling itu ngeluarin melodi yang indah, tapi sebenarnya suara itu adalah ratapan. Dia menangis karena dipotong dari akar bambu asalnya. Metafora ini mendiagnosis kecemasan modern kita dengan sangat-sangat akurat. Kita semua ngerasa cemas dan sedih karena jauh di lubuk hati terdalam, kita ngerasa terputus dan berpisah dari akar jati diri kita yang sebenarnya. Dan ini yang bikin merinding, konsep Rumi tentang fana atau peniadaan ego, secara mengejutkan tuh sejalan banget sama temuan riset psikologi modern dari Universitas Yale. Mereka nemuin kalau ngurangin fokus berlebihan pada diri sendiri, alias overthinking soal ego kita, ternyata secara signifikan bisa ningkatin kesehatan mental. Penulis melodi Moisy bahkan secara khusus pakai ajaran Rumi ini buat ngelawan gangguan bipolarnya. Rumi emang nggak pakai istilah tren kayak mindfulness, tapi resep penyembuhan psikologis yang dia tawarkan sama persis.
Jadi, kalau kalian mau mulai nyelamin pemikiran Rumi tanpa kejebak estetika dangkal ala media sosial, ada 4 langkah praktis nih. Pertama, langsung aja mulai dari Masnavi jilid 1. Jangan dari kutipan-kutipan acak di internet. Kedua, pas baca, beraniin diri buat nanya hal-hal sulit ke dalam diri. Jangan cuma nyari pereda nyeri instan. Ketiga, jadikan momen membaca ini sebagai refleksi spiritual. Dan yang terakhir, pastikan kalian selalu bandingin beberapa terjemahan, biar kalian dapat makna aslinya secara utuh, bukan yang udah dipotong-potong manis. Sebagai penutup, ingat ya, Rumi itu bukan sekedar tempat pelarian estetik atau quotes motivasi biar kita ngerasa lebih baik sesaat. Karya-karyanya itu ibarat cermin yang sangat jujur dan seringkali justru bikin kita nggak nyaman sama keangkuhan ego kita sendiri. Perjalanan spiritual yang beneran itu bukan liburan 15 detik di layar ponsel kita. Jadi saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini. Rumi mana yang bakal kalian pilih untuk dibaca hari ini? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.